semua sehat? Sehat. Kita semua kuat? Terima kasih. Kita masih mau belajar hari ini? Mau. Semangat belajar? Ya, kita semua semangat belajar. Tepuk tangan buat kita hari ini. Ya, anak-anak, hari ini kembali bersama Ibu dalam pembelajaran PAK dan BP. Hari ini pada tanggal 23 Oktober 2020 kita kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, khususnya materi pokok Allah memelihara ciptaannya. Ya, sebelum kita memulai seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan lewat doa. Untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Itu nyata ketika hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bersama, baik kami sebagai guru maupun kami sebagai peserta didik. Tuhan ada buat kami, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, dan Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya sebentar dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk belajar. Untuk itu kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar fokuskan pikiran dan hati kami untuk kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, Alda. Alasannya sakit ya. Sakit. Terus yang kedua siapa? Kevin ya. Kevin. Alasannya juga sakit. Ya. Jadi baik anak-anak, Ibu minta kita semua berdiri. Ya, terima kasih. Kalau Ibu bilang salam PPK, kita semua menjawab cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Bisa ya, bisa ikut ya. Ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan buat kita. Ya, terima kasih anak-anak hari ini untuk mengawali seluruh rangkaian pembelajaran kita. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi
kasihi Tuhan. Ayat 3. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Jadi anak-anak, sebentar makna dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kalian akan mengisinya dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Dan untuk itu nanti dituliskan makna dari lagu yang sudah kita nyanyikan ya anak-anak. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu mengakui bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam lebih kuat daripada kecenderungan manusia untuk merusaknya. Dari KD atau kompetensi dasar yang kita capai setelah proses pembelajaran hari ini atau selesai dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menyebutkan proses penciptaan Allah dengan runtutan penciptaan Allah. Yang kedua, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Dan tujuan yang ketiga yang akan kita capai yaitu menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Ya, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ya, karena topik kita Allah memelihara ciptaannya, maka Ibu minta kita sejenak keluar di luar untuk kita melihat alam di sekitar kita dan apa yang membuat kita terkesan ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan. Silakan. Ya, kita kembali duduk dan Ibu minta kita untuk duduk dalam bentuk kelompok. Ibu bagi kita karena kita 18 orang, bagi 3 kelompok saja. Silakan. Ya, kelompok 1 sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di sebelah sana ya. Ya. Ini Ibu menyediakan lembar kerja peserta didik. Silakan masing-masing kelompok. Ya. Tadi kita sudah mengamati alam sekitar yang ada di sekitaran kita ya. Kerja peserta didik anak-anak, tersedia gambar. Tersedia gambar dapat kita amati, gambar A dan juga gambar B. Kemudian di bagian belakang ada gambar planet ya. Dapat kita amati secara bersama. Kita membandingkan alam yang ada di luar tadi kita lihat. Kemudian kita mengemukakan dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok masing-masing. Ada beberapa pertanyaan. Kelompok 1 akan ya Ibu baca saja ya. Kelompok 1 menjawab 2 pertanyaan yang sudah tersedia. Siapa yang menjadikan alam semesta yang sudah kamu amati tadi, baik di luar ataupun di gambar yang sudah kamu amati secara bersama?
Terus pertanyaan kedua bagi kelompok 1, dengar baik-baik kelompok 1, bagaimana proses penciptaan Allah? Bagaimana proses penciptaan Allah? Itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang pertama, yaitu tentang runtutan penciptaan Allah. Jadi tuliskan runtutan penciptaan Allah. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan dituliskan, apakah setelah segala sesuatu dijadikan atau diciptakan Allah, Allah meninggalkan ciptaannya? Kalau ya, berikanlah tanggapanmu. Kalau tidak, berikan juga tanggapanmu terhadap pertanyaan itu. Terus pertanyaan kedua bagi kelompok 2, kemukakan bukti-bukti pemeliharaan Allah yang dapat dilihat dari kisah tokoh-tokoh Alkitab dan kisah kehidupan masa kini. Ya, itu untuk kelompok 2. Sedangkan untuk kelompok 3, setelah kamu mengamati gambar yang sudah tersedia tadi, apakah atau aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemeliharaan Allah? Ya, aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemeliharaan Allah? Ya, aspek-aspek apa saja? Bisa disebutkan dan juga kalian menjelaskan ya. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan tadi tentang siapa yang menjadikan semua atau menjadikan alam semesta itu. Terus menyebutkan runtutan penciptaan Allah berdasarkan Kejadian pasalnya yang pertama ya. Sedangkan kelompok 2, kalian boleh menjawab, apakah setelah Allah menciptakan, Allah meninggalkan ciptaannya atau tidak? Kalau ya, berikan alasanmu. Kalau tidak juga kalian memberikan alasanmu. Terus bukti-bukti pemeliharaan Allah dilihat dari kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab dan juga kisah hidup masa kini kita manusia ya. Dan kelompok 3, aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemeliharaan Allah. Ya. Baik anak-anak, kalau kelompok sudah selesai untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, Ibu mau katakan bahwa sesuai lagu tadi, tolong tulis maknanya dalam LKPD yang Ibu sudah bagikan ke kelompok masing-masing ya. Ya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya. Baik sekali. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi menurut kelompok 1, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang menjadikan alam semesta? Ya. Jadi yang menjadikan alam semesta adalah Tuhan Allah. Ya. Dan bagaimana Allah menciptakan
menciptakan alam semesta, atau bagaimana proses Allah menciptakan alam semesta. Menurut kelompok 1, Allah menciptakan alam semesta secara berurutan dari hari pertama sampai pada hari ke-6. Kemudian hari ke-7 Allah berhenti dan Allah menguduskan hari yang ke-7. Dan hari pertama tadi kelompok 1 menjawab Allah menciptakan apa? Ya, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dari kelompok 2? Alwan? Ya, Allah menciptakan cakrawala. Dan hari yang ketiga Allah menciptakan kelompok 3. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu apa-apa saja? Ya, bulan, bintang, dan matahari. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Ya, itu yang dijawab oleh kelompok 1. Apakah ada kelompok 2 dan juga kelompok 3 yang mau bertanya? Tidak ada. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusimu. Baik. Ya. Ya. Ya, baik sekali. Jadi menurut kelompok 2, apakah setelah segala sesuatu diciptakan Allah meninggalkan ciptaannya? Mereka bilang Allah sekali-kali tidak meninggalkan ciptaannya. Karena Allah tidak meninggalkan ciptaannya, untuk Allah tidak membiarkan ciptaannya untuk berjalan sendiri. Allah terus terlibat dalam kehidupan ciptaannya. Dan pemeliharaan Allah terus berlangsung dalam kehidupan ciptaannya sepanjang masa. Dan yang kedua, kelompok 2 menyampaikan beberapa bukti, ya anak-anak, beberapa bukti-bukti pemeliharaan Allah. Bukti yang pertama apa tadi? Bukti yang pertama, Allah memelihara manusia dan ciptaan yang lain ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, ini menurut kelompok 2. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah juga tidak hanya menempatkan, tetapi Allah juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Itu contoh yang pertama, bahwa Allah terus memelihara ciptaannya. Contoh yang kedua, sesuai dengan jawaban kelompok 2 tadi, bahwa dilihat dari kisah atau peristiwa hidup dari Nabi Nuh. Ya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, tetapi Allah juga menyelamatkan segala ternak, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan
yang ikut dibawa oleh Nuh ke dalam bahteranya. Itu artinya bahwa Allah terus memelihara kehidupan Nuh dan keluarganya serta segala yang dibawa Nuh ke dalam bahteranya, yaitu binatang-binatang, hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan contoh atau bukti-bukti pemeliharaan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi tentang kehidupan masa kini. Ya, mereka mengatakan bahwa di berbagai tempat terjadi peristiwa bencana alam. Ada banjir, longsor, ada gempa bumi, dan bencana alam lainnya, ada kebakaran dan lain-lain. Tetapi bencana itu tidak membuat kehidupan manusia dan alam sekitar untuk berhenti bertumbuh. Tetapi dengan bencana yang ada, manusia dan alam tetap bertumbuh atau tetap terus berlangsung. Ya, Allah tetap memelihara kehidupan alam semesta dan manusia itu secara terus-menerus atau terus berlangsung. Ya. Itu bukan berarti, ya, kelompok 2 bukan berarti bahwa ketika Allah terus memelihara manusia dalam berbagai situasi hidup, bencana alam yang terjadi di mana-mana akibat dari perbuatan manusia, bukan berarti bahwa manusia akan terus merusakkan alam. Tetapi justru sebaliknya, manusialah akan bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam sekitar kita, sehingga kelangsungan hidup alam dan juga manusia terus berlangsung dengan baik oleh karena pemeliharaan Allah. Ya. Itu yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ibu hanya mengulangi kelompok 1 dan kelompok 2, ya, minta maaf. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, apakah manusia yang merusak alam tidak dipelihara oleh Allah? Ya. Silakan kelompok 3, kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah manusia yang merusak alam tidak dipelihara oleh Allah? Ya. Jadi manusia yang melakukan kejahatan, setiap perbuatan manusia pasti ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tentu selalu diberikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap alam semesta atau alam sekitar. Nah, apakah sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah mereka tidak dapat dipelihara oleh Allah? Mereka tetap dipelihara oleh Allah. Tadi seperti yang kelompok 2 sudah menjelaskan, bahwa bencana alam terjadi di mana-mana oleh karena keserakahan manusia, ya. Oleh karena perbuatan manusia sehingga terjadi bencana alam di mana-mana, tetapi tidak menutup kemungkinan atau kehidupan alam dan manusia itu tidak berlangsung. Kehidupan manusia dan alam terus bertumbuh. Kehidupan manusia dan alam terus berlangsung. Itu sebagai bukti dari pemeliharaan Allah terhadap semua ciptaannya. Dan sesama manusia dan alam
manusia punya tanggung jawab, ya. Kalau orang yang merusakkan alam adalah manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi menjaga, melestarikan adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam atau terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Itu bagian dari tanggung jawab, ya. Jadi anak-anak, masih ada kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada lagi. Ya, terima kasih kelompok 1 dan 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya tentang aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemeliharaan Allah. Silakan. Iya, baik sekali jawabanmu. Ya. Iya. Terima kasih. Menurut kelompok 3 ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pelestarian. Aspek yang kedua adalah penyediaan. Dan aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Terima kasih. Kalau penyediaan dapat kita lihat dalam kitab apa kelompok 3? Ya, Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Silakan kita semua buka Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-3. Ayat yang ke-7 ya, minta maaf. Ya, Ibu akan bacakan ya. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Terus Kolose 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Jadi Allah sebagai pencipta, Allah tidak hanya menciptakan manusia dan ciptaan yang lain. Tetapi Allah pencipta itu adalah Allah yang melestarikan semua yang ada. Ya. Jadi dengan kuasanya Allah melestarikan dunia dan ciptaannya. Ya. Terus jawaban yang kedua dari kelompok 3 tadi adalah penyediaan. Menurut mereka, menurut kelompok 3, Allah tidak hanya melestarikan ciptaannya, melainkan Allah juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi anak-anak, ketika Allah menyediakan, Allah melestarikan, menciptakan, melestarikan, Allah juga menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan aspek yang ketiga tadi apa kelompok 3? Pemerintahan. Ya, aspek yang ketiga di samping pelestarian dan penyediaan, Allah juga memerintah atas dunia. Ya. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia itu menurut kehendaknya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan beberapa aspek-aspek yang terdapat dalam pemeliharaan Allah. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya. Jadi baik anak-anak,
kita akan memberikan simpulan secara bersama-sama dari materi kita hari ini. Yang pertama, Allah adalah pencipta. Ya, baik anak-anak, kita akan memberikan simpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama tentang Allah sebagai pencipta, Allah juga sebagai pemelihara. Ya. Dari Allah sebagai pencipta dan Allah pemelihara, hal-hal penting apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Silakan Cynthia. Ya. Ya, terima kasih. Menurut Cynthia bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, dan Allah juga yang memelihara, yang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, terima kasih. Ada 3 hal penting. Yang pertama, Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Ketika Allah sudah menciptakan, Allah tidak meninggalkan ciptaannya itu berjalan sendiri, melainkan Allah terus ada dan terlibat dalam kehidupan ciptaannya, dan Allah terus dan pemeliharaan Allah terus berlangsung dalam sepanjang masa. Ya. Bukti-bukti pemeliharaan Allah dapat kita lihat dari kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab dan kisah hidup manusia pada masa kini. Yang pertama, bahwa Allah menempatkan, Allah juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Allah juga menyelamatkan seluruh yang ada dalam beserta dengan Nuh dan keluarganya. Ada binatang-binatang, ada tumbuhan, ada hewan-hewan. Juga turut diselamatkan oleh Allah. Itu bukti dari pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Dan yang ketiga, bukti pemeliharaan Allah adalah apa? Silakan. Ya, yang ketiga adalah dalam kehidupan masa kini ada banyak peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi, tetapi yang terjadi dan dapat kita saksikan terjadi di mana-mana. Sekalipun terjadi bencana alam, tetapi kehidupan alam dan manusia terus berlangsung atau tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Ya, bukan berarti karena pemeliharaan Allah terus berlangsung, namun kemudian manusia terus merusak sesama dan merusak alam sekitar atau ciptaan lainnya. Justru sebaliknya, manusia ikut bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, kalau begitu, simpulan yang ketiga apa? Aspek-aspek yang terdapat dalam pemeliharaan aspek-aspek yang terdapat dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama apa? Pelestarian. Yang kedua, penyediaan, dan yang ketiga, pemerintahan. Ya, baik, terima kasih. Kalian sudah bisa memberikan simpulan materi kita hari ini. Jadi Allah sebagai pencipta,
Allah juga yang memelihara. Allah sebagai pemelihara, Allah juga yang melestarikan. Allah yang melestarikan, yang menciptakan, memelihara, melestarikan. Allah juga yang menyediakan segala yang dibutuhkan manusia. Dan kemudian Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan seluruh ciptaannya. Oke, demikian pertemuan kita materi kita hari ini. Apakah masih ada pertanyaan dari kita? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas yang Ibu akan berikan bagi kita. Silakan dibuka pada halaman 39. Itu ada kuis ya. Ada kuis yang akan kamu jawab. Di situ kata-kata yang bermakna, yang berkaitan dengan Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam lingkungan hidup. Ya, jadi nanti kalian bisa menjawab dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari sudut kiri ke atas, atau sebaliknya. Cari kata yang berkaitan dengan Allah memelihara ciptaannya, ya. Ya, itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang akan datang tentang menjaga dan melestarikan alam. Ibu berharap kita bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang kita belajar hari ini, dan ketika kita ulangan, kita mendapat nilai yang baik. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang setia menuntun kami dari awal pertengahan hingga pada akhir kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami sudah belajar bagaimana kami dipelihara oleh Tuhan dalam keseharian hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap karya-karya baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anugerah-Mu. Ajarkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab memelihara, menjaga, melestarikan setiap ciptaan Tuhan yang Tuhan izinkan kami untuk kami bertanggung jawab untuk itu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi kedua teman kami yang tidak hadir pada saat ini. Engkau memberkati mereka, sembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali belajar bersama-sama dengan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.